Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran prakarya kelas 7 aspek pengolahan semester 1 kemarin kita dalam materi KD 3.1 dan KD 3.2. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya yaitu ke KD 3.3 yaitu materinya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kompetensi dasarnya di 3.3 itu yaitu memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Untuk 4.3-nya yaitu mengolah, menyaji dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Adapun untuk pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu mampu memahami keragaman bahan pangan sayuran yang ada di lingkungan sekitar, ditinjau dari pengetahuan, pengertian, klasifikasi dan kandungan dan manfaat sayuran bagi manusia, kandungan dan manfaat sayuran bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke itu kita lihat dulu di materinya yang akan kita pelajari. Dalam peta materi yaitu pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang yaitu ada pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat sayuran, pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, perencanaan atau identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, pelaksanaan, persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan, keselamatan kerja, pengemasan dan penyajian, yang terakhir yaitu evaluasi. Itu peta materinya. Oke, kita lanjut ke materi pengertian sayuran. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan termasuk tanaman obat-obatan. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Itu pengertian dari sayuran ya. Sayuran mempunyai kadar air dan syarat yang tinggi sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Jadi sayuran itu merupakan tanaman musiman ya. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran, maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda melalui dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Kita nanti dibahas ya. Jadi pengertian dari sayuran itu apa? Pengertian dari sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan
baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Itu pengertian dari sayuran. Selanjutnya yaitu klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Pertama, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif daun, batang, akar, dan bagian generatif itu buah, bunga, biji. Jadi di bagian vegetatif itu ada daun, batang, dan akar. Kalau di bagian generatif itu ada buah, bunga, dan biji. Nah, berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang pertama yaitu sayuran daun. Nah, sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Tuh ya, sayuran namanya juga sayuran daun, berarti yang bisa dikonsumsinya juga itu bagian daunnya. Nah, sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Kita kasih contoh sayuran dari daun, yaitu ada daun bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, melinjo, pokai, poh-pohan, dan selada. Salah satu contohnya. Sebetulnya masih banyak ya sayuran dari daun. Ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya sayuran batang. Tadi sayuran daun, sekarang sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari kuku dan ruas. Kuku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contoh dari sayuran batang itu ada asparagus. Ini namanya asparagus. Dan seledri. Ini contoh sayuran batang. Pernah mengkonsumsinya kalian? Sayuran asparagus, rebung, paku, seledri ya. Oke, selanjutnya yaitu sayuran akar. Nah, sayuran akar berupa ubi-ubian karena ubi-ubian merupakan akar mengembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup. Ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Kita kasih contoh dari sayuran akar itu ada sayuran akar yaitu kentang, ada wortel, kembang, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Ini salah satu contohnya dari sayuran akar. Jadi kentang, wortel, lobak, bit, ubi kayu, ubi jalar itu masuknya ke sayuran akar. Dan selanjutnya yaitu sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayuran tidak menonjol dan kualitas masih lurus.
Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong antara lain itu, kasih contoh yaitu buncis, paprik, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Ini salah satu contoh dari sayuran polong. Jadi kalau kalian lihat sayuran kayak gini, lihat buncis, paprika, kacang panjang, kacang merah, ini masuknya ke dalam sayuran polong. Jadi itu kayak kacang-kacang ya. Selanjutnya yaitu sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak, ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu ada brokoli, bangkol, kecombrang, dan bunga turi. Ini salah satu contoh dari sayuran bunga. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu sayuran buah. Nah, sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, berukuran besar, dan sayuran buah-buahan berwarna cerah segar serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya yaitu dari sayuran buah itu ada tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, siam, jagung, dan oyong. Nah, ini salah satu contoh dari sayuran buah. Jadi kalau tomat, cabai, paprika, terong itu masuknya ke sayuran buah ya. Jadi bisa membedakan mana sayuran daun, mana sayuran batang, mana sayuran ubi, mana sayuran bunga, dan mana sayuran buah ya. Bapak harap kalian jadi bisa membedakan klasifikasi nama mana sayuran buah, mana sayuran bunga ya, kayak gitu. Selanjutnya yaitu sayuran umbi batang. Kalau tadi sayuran umbi, kalau sekarang yaitu sayuran umbi batang. Nah, sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena sayuran umbi batang adalah umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas bagian calon tumbuh baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang diantaranya yaitu ada tapas, gambili, dan ubi. Sama ya kayak tadi sayuran ubi. Oke, selanjutnya yaitu sayuran umbi lapis. Ini sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal. Timun sudah berumur cukup dan menampak di atas tanah. Misalnya ada bawang merah, bawang putih, bawang dan itu ya salah satu contohnya dari sayuran umbi lapis. Jadi sayuran umbi lapis itu contohnya kan bawang
bawang itu kalau dibuka itu umbinya berlapis ya, kayak gitu. Jadi disebut sayuran umbi lapis. Oke, selanjutnya yaitu ada sayuran jamur. Nah, sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Jadi jamur itu disebut sebagai sayuran juga ya. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama atau busuk. Sebetulnya sayuran jamur itu banyak. Ini salah satu contoh dari ada jamur ada jamur kancing, ada jamur tiram, dan jamur ubi. Kalian pernah mendengar sayuran jamur? Ini salah satu contohnya ya. Jadi sayuran jamur itu ada beberapa jenisnya. Ini salah satu contoh dari sayuran jamur. Oke, berdasarkan pigmen yang dikandung. Nah, sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua dan dalam suasana besar menjadi hijau terang. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Oke, contoh ini sayuran berwarna hijau. Ada daun singkong, bayam, kangkung, sayuran katuk, seledri, daun melon, daun kemangi, daun selada, dan ada genjer dan sebagainya ya. Ini salah satu dari contoh sayuran berwarna hijau. Jadi sayuran berwarna hijau itu masuknya ke berdasarkan pigmen yang dikandung. Oke, selanjutnya sayuran berwarna ungu. Ya, sayuran yang berwarna ungu seperti terong, bayam ungu, dan paprika ungu. Jadi kalau sayuran ungu dilihat dari warnanya juga ya ungu ya. Jadi itu kenapa disebut sayuran ungu, karena warnanya ungu ya. Sayuran berwarna ungu ini mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Itu empat dari sayuran berwarna ungu ya. Oke, sekarang klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru karena adanya zat antosianin yang sensitif, terdapat perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan saat terdapat bebas, pigmen berwarna biru. Contohnya yaitu di sini ada sayuran berwarna merah biru yaitu ada kubis merah, ada tomat, ada bit, ada tomat, ada cabai, dan paprika. Ini sayuran berwarna merah atau biru ya. Oke, selanjutnya yaitu
warna kuning atau oranye. Jadi di warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Sayuran berwarna kuning atau oranye adalah contohnya ada ubi jalar, wortel, hijau, dan labu kuning. Nah, itu contoh sayuran dari warna kuning atau oranye. Mungkin buat materi hari ini dicukupkan sekian dari Bapak. Jadi baru Bapak menyampaikan baru dari dilihat pengertian dari sayuran sama klasifikasi sayuran ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti, kita lanjut di WA ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.